dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Kematian seorang influencer muda baru-baru ini telah menimbulkan spekulasi. Ada spekulasi katanya di kamarnya ditemukan whipping. Whipping adalah tabung kecil yang berisi gas N2O yang katanya belakangan ini yang harusnya dipakai untuk kuliner, untuk krim, tapi sekarang dimasukkan dalam balon baru kemudian dihirup dan akhirnya hidupnya jadi fly, jadi kayak gini terus ya. Ya lupa semua duka nestapa, lupa semua bahwa pacarnya pun sudah direbut oleh Kokopik ya. Semuanya lupa, tapi apakah benar bahwa whipping tersebut bisa merusak saraf bahkan menimbulkan kematian? Dan katanya ini sudah beredar di kehidupan malam di klub-klub di Jakarta. Ya, sekali lagi inilah dia whipping yang telah bikin heboh belakangan ini. Inilah Hot Room, whipping gas tertawa bikin bahaya. Media sosial kembali dihebohkan dengan tren berbahaya yang dikenal dengan istilah whipping. Tabung whipping atau gas tertawa menuai sorotan publik setelah dikaitkan dengan kematian seorang selebgram. Tabung yang berisi gas nitrogen oksida ini dikenal dan kerap digunakan dalam dunia medis sebagai gas yang berperan sebagai obat analgesik atau pereda nyeri. Namun zat tersebut disalahgunakan untuk tujuan rekreasional untuk mendapatkan euforia singkat atau rasa senang yang cepat. Tren menghirup gas menggunakan balon demi sensasi euforia singkat ini menjadi perhatian serius tenaga medis karena menyimpan bahaya besar bagi kesehatan saraf hingga resiko kematian mendadak. Mengapa tren ini bisa mencuat? Serta mengapa gas yang seharusnya berada di dapur untuk membuat whipped cream bisa merusak masa depan penggunanya. Dan bagaimana pihak berwenang menyikapinya sebelum jatuh lebih banyak korban. Berbeda dengan Hotman Paris. Kalau orang lain memakai whipping, kalau Hotman memakai kopi luwak hitam premium, membuat saya benar-benar bergairah bekerja. Sudah bekerja dari jam 3 subuh, jam 10 malam masih mampir ke klub berdansa. Dan inilah aku berkat kopi luwak hitam premium, benar-benar nampak seperti umur 30. Kalahkan whipping, kopi luwak hitam premium. Bos kita, Profesor Dr. Taruna, bosnya BPOM. Apa itu whipping? Terdaftar untuk apa? Dan terdaftar tujuannya untuk apa? Dan apa resikonya? Ya, silakan. Ya, whipping sebetulnya ada dua jenis. Ya. Ada yang kita sebut dengan gas medisin atau gas untuk medis. Ya. Dan yang kedua ada yang kita tujuannya untuk whipped cream, untuk bahan tambahan pangan. Nah, dari dua hal ini sebetulnya sudah diatur. Ya. Kalau yang berhubungan dengan gas medis, ya, itu diatur dengan Undang-Undang Kesehatan. Ya. Sedangkan kalau bahan tambahan pangan itu Undang-Undang Pangan dan diperkuat oleh Peraturan Badan POM nomor 11 tahun 2019. Ya. Nah, intinya kalau yang berhubungan dengan pangan itu kita sebut bahan tambahan berupa propelin, gas pendorong. Jadi itu biasanya digunakan untuk makanan-makanan yang mengandung krim, es krim dan sebagainya. Ya. Sementara kalau yang digunakan untuk gas medis itu untuk bius, obat-obat gas untuk anestesia. Jadi untuk membius orang, biasanya itu kandungannya
ditambah N2O atau nitrate oxide ditambah dengan sekitar 30-40% oksigen. Ya. Nah, tujuannya supaya memberikan reaksi rileks, tidur, Ya. dan yang paling penting biasanya menghilangkan nyeri. Karena Ya. tujuannya untuk medis. Tetapi Menghilangkan memang, stres, duka. oh pasti ada efeknya juga. Oke. Karena pada saat orang mau dioperasikan stres. Oh, nah gitu. itu membuat dia tidak merasa. Jadi memang semula tujuannya baik. Tujuannya baik. Sekarang diapain sama orang-orang? Disalahgunakan gimana? Ini disalahgunakan. Ya. Digunakan untuk efek yang disebut dengan gas tertawa supaya dia bahagia-bahagia, tetapi ini berbahaya. Gas tertawa, ya. Gas tertawa. Ya, terus? Jadi digunakan oleh orang-orang tertentu untuk menghilangkan stres, menghilangkan cemas, dan yang paling penting lagi ternyata punya efek sedasi, efek euforia, dan efek halusinasi. Bahkan dampak berikutnya bisa membuat ketergantungan. Ya. Atau adiktif, dan ini sangat berbahaya pada saat penggunaannya tidak tepat dan digunakan tidak sesuai dengan seharusnya. Ya bisa menyebabkan hipoksia atau kematian karena kekurangan Jadi oksigen. apakah itu sudah mendekati unsur narkoba? Sebetulnya kalau kelihatan efeknya narkotik, tapi berdasarkan struktur kimianya bukan. Oke. Jadi efek yang ditimbulkannya itu bisa menimbulkan menyerupai narkoba. Tapi secara hukum masih sah beredar sekarang ini? Sebetulnya kita tidak bisa katakan itu sah. Karena secara hukum Undang-Undang Kesehatan sudah mengatur. Ya. Apalagi yang berhubungan dengan kalau kita disebut farmakopia ya. Ya. Farmakopia itu kita kan referensinya farmakopia Amerika, farmakopia Inggris, dan dari WHO. Ya. Itu diatur, itu tidak boleh diperjualbebaskan. Ya. Jadi itu harus restriksi terhadap untuk tujuan medis. Tujuan medis. Tujuan medis. Sedangkan untuk tujuan pangan itu ada spesifik juga. Ya. Itu produsennya harus mendapatkan CPPOB dari Badan POM, dan harus secara spesifik peruntukannya. Ya. Jadi tidak boleh dari orang membeli maksudnya dari tempat pembelian terus ke orang pribadi, harus dari bisnis ke bisnis karena tujuannya untuk tujuan apa yang kita sebut untuk sebagai bahan tambahan pangan, semacam gas pendorong supaya es krimnya itu tidak bermasalah, atau krimnya whipped cream biasanya kalau pangan. Jadi sekarang ini apa pengaduan masyarakat sudah banyak atau bagaimana tentang penyalahgunaannya whipped cream ini? Whipping. Belum banyak, tapi di lain sisi kami dengan adanya kasus yang seperti ini kami akan pertegas lagi aturan-aturannya, dan kami lagi siapkan peraturan Badan POM khusus untuk semakin bagaimana mencegah supaya masyarakat umum tidak menyalahgunakan. Terima kasih BPOM. Sekarang Bapak Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, apa uraian Bapak terhadap whipping ini? Benar nggak itu mendekati narkoba? Dan apa sudah ada tindakan atau bagaimana? Sudah ada kasus atau bagaimana? Ya, kalau whipping sendiri yang isinya adalah seperti disampaikan Pak Kepala Badan POM adalah berisi dinitrogen oksida atau nitrous oxide. Jadi ini belum termasuk dalam kategori narkotika. Belum termasuk dalam kategori narkotika maupun psikotropika. Ya. Termasuk juga belum masuk di dalam klasifikasi NPS atau New Psychoactive Substances, atau orang menyebut narkotika jenis baru. Ya. Jadi di tingkat Badan Kesehatan Dunia di WHO itu baru dalam tahapan pre-review. Artinya sudah ada beberapa lembaga atau negara yang mengusulkan untuk dijadikan dikontrol sebagai bahan narkotika atau psikotropika, tetapi ada persyaratan yang belum terpenuhi sehingga nggak bisa naik untuk menjadi critical review. Sehingga sampai sekarang statusnya adalah belum termasuk dalam narkotika, psikotropika maupun NPS. Jadi siapapun yang mengedarkan sah-sah saja, masih boleh. Yang diperjualbelikan masih boleh. Diperjualbelikan tadi disampaikan Pak Kepala Badan POM bahwa sebenarnya ada pembatasan-pembatasan. Ya.
terutama terkait dengan bantahan pangan gitu Pak. Bantahan pangan bahwa tidak bisa diperjualbelikan secara semaunya, terutama untuk kadar-kadar tertentu, kapasitas tertentu. Kalau sekarang kan ada kapasitas 2 kilo, itu orang bisa beli dengan mudah melalui online. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, di industri kuliner apa yang menggunakan whipping ini atau nitrous oxide dengan kapasitas 2 kg? Karena berdasarkan survei, itu rata-rata penggunaannya di kafe-kafe sekelas ya yang branded, itu yang digunakan adalah rata-rata ukuran 8 mili sampai 10 mili. Kalau gitu pertanyaannya begini, kan kalau penggunaan narkoba di klub-klub di restoran, instansi Bapak kan bisa langsung nangkap. Sekarang kalau kebetulan instansi Bapak turun ke klub, ada memakai seperti ini, balon terus sudah mulai fly gitu, Bapak sudah ada dasar hukum untuk menangkap atau tidak? Jadi gini Bang, perlu kami sampaikan bahwa circle atau lingkungan penyalahguna whipping sebagian besar juga penyalahguna narkoba. Sehingga kalau kita di lapangan, manakala kita melakukan razia dan seterusnya, tentu ada yang penyalahguna whipping, ada penyalahguna narkoba. Maka pada saat yang sama akan kita sesuaikan dengan porsi masing-masing. Misalkan kalau kita turun dengan kan secara hukum belum barang terlarang. Ya betul. Belum termasuk jenis narkoba. Ini karena saya juga pengusaha klub ya. Siap. Ya. Kalau nanti tamu kita pakai gitu, tiba-tiba instansi Bapak datang, sudah ada dasarnya kan untuk menangkap atau memang belum? Belum. Kalau dasar untuk menangkap, maka tergantung dari penyalahgunaannya. Ya gimana, dipakai aja begitu, pakai balon, gitu. Gimana itu Pak? Kita adalah biasanya kita petakan distribusinya, dia dapat dari mana. Setidaknya biasanya adalah kita lakukan suatu interview secara khusus, kita telusuri ada penyimpangan di tingkat distribusi atau tidak. Kan seharusnya nggak harus masuk klub barang-barang ini. Ya kalau diperjualbelikan bebas, boleh-boleh aja, mau dibawa ke klub, mau dibawa ke kos-kosan juga boleh Pak. Larangannya di mana, namanya juga sah, ya kan? Ini nanti dari kehidupan malam ahli beliau ini. Itu yang akan kita sampaikan bahwa dalam waktu dekat kami akan mengundang beberapa stakeholder termasuk dari Badan POM untuk mempertegas regulasi ini. Apa mau dilarang, mau dimasukkan sebagai golongan narkoba jenis baru? Belum, tapi setidaknya adalah pengetatan di bidang produksi maupun distribusi. Supaya benar-benar digunakan untuk di bidang medis maupun industri kuliner, tapi tidak disalahgunakan untuk dihirup langsung oleh anak-anak muda kita. Begitu. Sekarang ini belum ada kasus, laporan belum ada. Kembali bahwa kalau ke BNN tentu tidak ada laporan karena kan memang belum ranah narkoba. Tetapi persis saya sampaikan bahwa ini sebagai pintu masuk orang menyalahgunakan narkoba. Analisa Bapak, tapi ini tidak mengikat ya. Yang baru-baru ini ada influencer meninggal, katanya ada gas tertawa ini di kamarnya. Komentar Bapak gimana? Jadi spekulasi katanya ada di kamarnya. Kita biasanya semuanya berdasarkan fakta hukum, Bang Ori. Dari beberapa itu pernah disebutkan bahwa dia punya penyakit komplikasi, artinya badannya sendiri sudah tidak kondisi baik-baik saja. Dia juga pengguna vape, dia juga pengguna whipping. Artinya bahwa dalam kondisi tubuh yang tidak baik-baik saja. Kemudian menggunakan barang-barang yang memang rentan. Di dalam vape juga ada nikotin, ada zat-zat berbahaya lain. Di dalam whipping ada nitrous oxide yang juga kalau dihirup berbahaya. Artinya ini kami tidak menjustifikasi meninggalnya karena apa. Tetapi jika ini terjadi pada tubuh seseorang, tentu berakibat fatal. Tapi itu berbeda dengan vape ya. Ada teman saya 2 sudah divonis 8 bulan penjara gara-gara vape. Itu vape itu udah katanya mengandung narkoba sekarang sebagiannya. Kita pastikan bahwa kalau dia ditangkap, terutama oleh BNN, itu dipastikan bahwa barangnya adalah berisi narkoba. Kami kasus terakhir di apartemen Sudirman kami menangkap clandestine lab, atau lab narkoba. Dia ada 5 liter Bang, 5 liter etobidate dengan 3.000 cartridge. Ya ini akan diisi. Artinya vape
ini diisi dengan etomidate yang termasuk golongan narkoba. Ya. Lah siapapun yang menggunakan ini pasti akan kita tangkap, Bang. Oh begitu. Oke para pemirsa, gas tertawa salah satu cara sekarang melupakan beratnya hidup di dunia ini. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.